Tuhan, inilah kami yang membutuhkan Engkau lebih daripada segala-galanya. Kalau kami memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya, maka kami tahu itu adalah sebuah kehampaan, sebuah kekosongan, sebuah kesia-siaan. Maka biarlah pada hari ini ya Tuhan, ketika firman dibacakan, ketika mendengar firman-Mu, kami ingin berjumpa dengan Yesus yang adalah segala-galanya dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, jumpai kami. Engkau tahu kami hadir dengan berbagai macam kondisi yang berbeda. Tapi biarlah firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menyapa, yang berbicara kepada hati kami. Kami siap, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, mari sama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita akan meneruskan eksposisi kita dan kita tiba hari ini dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Minggu lalu kita telah membaca ayat yang ke-12 dan hari ini kita akan meneruskan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 saja. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagian ini 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. 16 sama membaca, 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saya membacakan 17 sendiri. Di dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Saya ulang 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Kalau Anda membaca dengan teliti dari ayat 8 hingga ayat yang ke-21, baca dengan teliti, maka kata kasih, kata love itu muncul versi Inggris, versi King James, itu kira-kira muncul sebanyak 27 kali. Wow, 27 kali hanya dalam satu perikop ini. Artinya apa? Rasul Yohanes sangat mementingkan yang namanya kasih. Sebuah perintah yang diberikan oleh Rasul kepada orang-orang percaya. Betapa engkau dan aku perlu mengasihi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kasih mengasihi itu sesuatu yang gampang atau sesuatu yang susah? Terlalu sering kita mendengar kata kasih, kita dibombardir dengan khotbah sepanjang puluhan tahun. Kita harus mengasihi. Pertanyaannya, gampang atau susah mengasihi itu? Sudah saya menduga, kita akan mudah mengasihi orang yang menyenangkan hati kita. Setuju? Atau anak yang begitu sayang, anak yang begitu patuh, anak yang sangat hormat, anak yang mendengar orang tuanya. Saya percaya orang tua suka mengasihi dia. Setuju? Tetapi ketika seseorang kemudian dia adalah orang yang suka berseberangan dengan diri kita, berbeda dengan kita, orang yang menyebalkan kita, sekalipun dia adalah pasanganmu, mungkin saudara sulit mengasihi dia. Berani mengaminkan? Oh amin ya, bahaya juga loh. Saudara sekalian, jadi pertanyaannya, apakah mengasihi perintah yang gampang atau perintah yang susah? Lebih jauh saya perluas kalimat saya. Bagaimana kemudian kita lakukan perintah Yesus? Dalam Matius pasal 5, Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Wayo, lebih susah lagi bukan? Jelas sekali dengan jujur kita mengatakan bahwa perintah mengasihi tidak sesimpel yang kita bayangkan, saudaraku. Tetapi kalau kita akan meneruskan di dalam pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, kalau Anda membaca di sana ayat yang keempat misalnya, di sana Rasul berkata begini, perintah-perintahnya, ini perintah Tuhan ya, kata Rasul, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kita jadi bingung ya. Maka saya memberikan standar gambar seperti sini.
Maka ketika kita mendengar perintah mengasihi itu, satu sisi kita tahu Rasul katakan perintah itu nggak berat. Artinya apa? Perintah ini dapat kita lakukan, sesuatu yang possible bagi kita, maka diberi oleh Tuhan. Tetapi dalam faktanya, dalam realitasnya, dalam kenyataannya, kita sadar bahwa tidak gampang melakukan perintah yang namanya mengasihi. Tidak mudah, saudara. Apalagi mengasihi orang yang berbeda, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan dan sebagainya. Tidak mudah, saudara, mengasihi. Maka saya mengatakan pada saudara bahwa hari ini kita diberhadapan dalam dua kondisi yang berbeda ini. Dalam kondisi yang dilema kita hari ini, saudaraku. Satu sisi kita memegang perintah Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan bahwa harus mengasihi. Tuhan katakan tidak berat. Tetapi pada sisi yang lain kita bergumul, Tuhan susah Tuhan. Gak gampang mengasihi itu. Nah pada hari ini mari sama-sama kita memikirkan. Saya berdoa semoga Tuhan bertemu dengan saudara. Untuk boleh mempunyai titik temu. Bagaimana sikap sebagai orang Kristen di tengah dua dilema yang terjadi ini. Mari kita mendalami di dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Dari pasal keempat. Izinkan saya akan membuat sebuah gambar, sebuah skema untuk menjelaskan bagaimana proses kasih yang dibahas selama 27 kali oleh sang rasul kasih itu. Seperti apa? Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, bagian pertama, flow chart. Saya memakai kata istilah dalam dunia komputer ya, dan namanya flow chart. Bagian pertama yaitu kita telah membahas minggu lalu dalam khotbah minggu lalu, yaitu Allah mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita. Allah mencurahkan kasih-Nya. Saya mengutip perkataan pengkhotbah minggu lalu, pembicara minggu lalu. Allah mengasihi hingga tidak tersisa. Masih ingat khotbah minggu lalu? Oh, tidak bergereja semua ya. Lupa khotbahnya ya. Saya mengutip perkataan pendeta itu. Allah mengasihi kita hingga tidak tersisa. Luar biasa. Saya tambahkan kalimat saya. Allah mengasihi kita habis-habisan. Sekalipun kasih Allah itu tidak pernah habis. Allah mengasihi sampai akhir, sampai ending. Sekalipun kasih Allah itu tidak pernah ada endingnya. Amin. Itulah namanya perfect love. Kasih yang sempurna. Dia tuangkan, dia berikan di dalam hidupmu dan hidupku. Maka dalam ayat yang ke-8, ayat 10 di sana Rasul mengatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Inilah di depan kita, perjamuan kudus. Yesus mati. Inilah bukti, inilah tanda perfect love itu, saudara. Allah itu sempurna dalam kasih-Nya. Dia berikan segalanya untuk dirimu dan diriku. Ini poin satu yang kita telah pelajari minggu lalu. Nah kemudian bagian kedua dari gambar ini adalah kalau Anda membaca ayat 17 tadi. Di sana Rasul berkata begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Saya ulang ya. Kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah sebelum saya akan membongkar kalimat ini apa artinya. Nah sudah perlu tahu. Alkitab Indonesia memang menerjemahkan dengan kata kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih Allah, jelas. Kasih ini adalah kepunyaan Allah. Kasihnya Allah. Tetapi kalau dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunaninya, itu ternyata hanya dipakai kata kasih itu. Nah, kasih itu gak jelas. Kasih siapa? Gak jelas. Maka kalau gak salah King James menerjemahkan apa? Our love. Kasih siapa? Kasih kami. Kasih kami, kasih kita sempurna di dalam diri kita. Itu versi diterjemahkan seperti itu. Tetapi Alkitab Indonesia menerjemahkannya kasih Allah. Ya, jadi kasih itu diartikan kasih Allah. Maka saya kira dalam hal ini saya sepakat dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya mengartikan bahwa kasih dalam ayat ini adalah bicara soal kasih Allah. Oke? Kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Nah pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan arti kalimat itu, kasih Allah sempurna. Terus sekalian kita perlu tahu bahwa kata sempurna itu kata teleios dalam bahasa Yunani.
Itu kata yang luar biasa. Ini kata yang luar yang kita perlu ketahui. Kata yang tidak bisa kita pahami secara pemahaman umum. Sempurna bukan dalam pengertian perfect, bukan saudara. Tetapi apa sempurna ini? Sempurna ini berarti yaitu fulfilling its purpose. Sekali lagi ya, kasih yang sempurna itu adalah kasih yang memenuhi tujuannya. Kasih yang mencapai tujuannya. Nah, saya beri contoh yang gampang. Ini contoh yang negatif ya, contoh yang sebaliknya. Misalnya ada satu orang yang kemudian katakan seorang nenek-nenek ya, seorang kakek-kakek gitu, kemudian dia ingin membeli smartphone, dia mau beli. Wah, dia mau beli. Nggak mau ketinggalan bukan? Lagi teknologi, semua sekarang zaman dengan teknologi. Wah, dia beli. Nah, dia ke toko, kemudian dia mengatakan, saya mau beli smartphone yang paling canggih. Keluarkan barang yang paling terkini, yang paling modern, yang paling canggih, yang paling mahal. Saya mau beli. Wah, yang namanya punya toko ya pasti senang bukan? Kasih barang yang paling bagus. Wah, dia pilih itu namanya iPhone 13 Pro Max. Paling bagus? Kurang bagus? Ada lebih bagus lagi? Bercanda. Anggaplah itulah. Itu barang yang paling bagus, paling mahal. Harganya berapa tuh kira-kira? 10 juta? Kurang lebih ya 10 juta ya. Wah, ini paling mahal, dia beli. Dia bawa pulang. Senang nih, nenek ini mengatakan, nih ama punya iPhone 13 Pro Max. Cucunya cuma Samsung, cucunya cuma Xiaomi. Lebih hebat ya kakek neneknya. Nih, hebat, handphonenya luar biasa. Tetapi Anda tahu, apa yang kemudian nenek ini lakukan kepada smartphone yang canggih itu? Ternyata barang yang begitu bagus, teknologi yang tinggi, hanya dipakai untuk apa? Untuk WhatsApp. Paling banter untuk apa? Untuk nonton YouTube ketika ikut ibadah di GKI Pluit. Oke, Anda bisa mengerti, saudara? Saya beritahu saudara ya, kalau pakai hukum Pareto itu hukum di dalam ilmu leadership, hukum ekonomi, ada namanya 80-20. Pernah tahu? Maka saya katakan, smartphone yang canggih tadi, smartphone yang sempurna itu, ternyata hanya dipakai 20% dari kemampuannya. 80%-nya tidak optimal terpakai. Dalam hal ini, smartphone yang sempurna itu di tangan nenek ini menjadi tidak sempurna. Bisa mengerti? Itulah arti kata teleos. Itulah arti kata sempurna. Fulfilling its purpose. Jadi apa artinya? Ketika Allah memberikan kasih-Nya yang perfect itu. Dan Allah ingin kasih itu mencapai tujuannya. Kasih itu mencapai goalnya. Apa tujuannya dari kasih yang Dia tuangkan? Hanya satu. Apa itu? Membuat engkau dan aku mampu loving God and others. Sudah jelas sekali ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkorban, itu kasih Bapa, kasih yang sempurna itu Dia berikan pada dirimu dan diriku. Bukan dengan tujuan supaya Anda mengatakan, Tuhan terima kasih ya, udah selamatkan saya. Biarkan aku menikmati kasih yang besar itu. No, bukan itu tujuan Allah. Allah memberikan kasih yang besar bukan hanya sekedar Anda nikmati seorang diri. Tetapi tujuannya adalah kasih yang sempurna itu memampukan dirimu untuk mengasihi siapa? Mengasihi Allah yang lebih dahulu mengasihi dan mengasihi orang di sekitar kita. Maka perkataan seorang penulis buku yang saya suka yang bernama Paul David Tripp, dia mengatakan Allah tidak pernah bermaksud kepada kita untuk hanya sekedar menjadi penerima kasih, menjadi objek kasih Tuhan. Tidak pernah, saudara. Jangan pikir Yesus di atas kayu salib memberikan cintanya besar hanya dengan tujuan kamu jadi penerima kasih, objek kasih. Tidak, saudaraku. Dia teruskan kalimatnya, we are also called. Kita seperti dipanggil juga untuk apa? Menjadi instrumen kasih di dalam hidup orang lain. Luar biasa, saudara. Inilah rancangan Tuhan, inilah goalnya Tuhan. Bukan hanya objek kasih, tetapi kita menjadi instrumen kasih.
Bukan hanya penerima kasih, penampung kasih. No. Sekarang Tuhan mau kamu jadi penyalur kasih. Engkau meneruskan, engkau membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi orang Kristen seperti laut mati. Kalau Anda ke Israel ada namanya laut mati. Itu laut posisi di bawah, direndah. Maka dari aliran air, dari sungai, dari manapun terus turun. Ujungnya kemana? Laut mati namanya. Kenapa dikatakan mati? Karena ternyata laut itu tidak mengalirkan kemana-mana lagi. Diam di sana. Maka nampung. Lama-lama apa? Mati. Tidak ada kehidupan. Itulah gambaran orang Kristen yang hanya menjadi objek kasih, menerima kasih. Memang kasih Allah sempurna. Tetapi kasih itu tidak pernah beroperasi dalam hidup kita. Jangan heran, engkau adalah orang yang sulit memberikan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Maka kalau saya boleh teruskan bagian tadi, jelas kita adalah orang yang menerima perfect love. Kita menerima kasih yang sempurna itu. Dan tidak ada yang salah dengan kasih yang sempurna. Tidak ada, saudara. Dan Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi objek kasih, tetapi kita seharusnya menjadi instrumen kasih. Kita meneruskan, kita membagikan kasih itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Disinilah kita mulai menemukan titik terang, saudara. Anda perhatikan baik, link ini tanda tanya ini. Inilah missing. Inilah sesuatu yang seringkali hilang. Inilah seringkali sesuatu yang kemudian lepas dalam perjalanan hidup orang Kristen. Kenapa saya jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah terima kasih sempurna dari Allah. Tapi kenapa kamu gagal menjadi instrumen kasih Tuhan? Kenapa kamu tidak mampu memberikan kasih yang penuh kepada Allah yang memberikan kasih? Jawabannya di sini, saudaraku. Ini loh poinnya. Nah, apa pertanda tanya ini? Ini lebih bicara bagian yang kedua tadi, yaitu apa? Karena kasih Allah yang sempurna itu, dia tanda petik tidak perfect dalam hidupmu. Saya ulang, bukan kasih Allahnya yang gak sempurna, tetapi kasih yang sempurna itu tidak bekerja dengan efektif, tidak mau beroperasi. Kasih itu kemudian menjadi kasih yang manjul, kasih yang kemudian pasif. Ini poin sekali, saudara. Mari sama-sama kita memikirkan hari ini di hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Periksa hatimu. Tuhan, kalau aku belum menerima kasih yang besar, kasih yang sempurna, maka hari ini percaya pada Yesus. Kalau hari ini ada di antara saudara yang belum menerima kasih yang besar itu, saya mengundang saudara, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku di sini, aku membutuhkan, aku ingin mendapatkan kasih yang besar. Aku buka hatiku untuk perfect love itu. Dan Tuhan suka memberikan kasih yang besar itu. Tetapi yang kedua, jikalau Anda sudah menjadi orang Kristen, Anda telah menerima kasih yang besar itu, kasih yang sempurna itu. Mari kita memeriksa, apakah kasih yang sempurna itu sudah bekerja dengan optimal dalam hidup kita. Kalau tidak, engkau sulit mengasihi Tuhan dan orang lain. Berikutnya, tentu kita sepakat, kalau gitu sekarang kita mengerti. Berarti saya harus mulai memeriksa nih dalam diri saya, mendiagnosa apakah kasih Tuhan yang sempurna itu sudah bekerja belum. Pertanyaannya, kalau belum bekerja, lalu gimana caranya? Supaya kasih yang dituangkan itu yang ada dalam hidupku sekarang bisa beroperasi. Gimana caranya? Betul? Kita teruskan pembacaan kita, saudara. Jawabannya adalah, saya ulang bagian ini. Jadi ini saya sudah ringkaskan, kita sudah menerima kasih. Dan Tuhan ingin kasih yang sempurna dari Tuhan itu beroperasi dalam hidupmu. Bekerja dengan efektif. Yang pada akhirnya memampukan engkau mengasihi Tuhan dan sesama. Nah pertanyaannya, gimana caranya? Perfect love itu bisa bekerja dengan efektif. Jawabannya adalah, saudara perlu tinggal di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam
kasih itu. Kalau Anda membaca ayat 12 hingga ayat 16 tadi, saya ulang ya, kalau Anda membaca dengan teliti, dengan penuh penghayatan, maka Rasul Yohanes menyajikan konsep yang diulang berkali-kali. Diulang. Konsep apa itu? Konsep indwelling dan mutual indwelling. Apa tuh indwelling? Indwelling artinya tinggal. Oke? Kalau mutual indwelling artinya saling tinggal, saling meninggali. Nah, apa arti semua ini? Saya mengajak Anda membaca perlahan-lahan. Saya sudah cantumkan semua di dalam PowerPoint, Anda boleh lihat di dalam screen ini. Ayat-ayat yang dimunculkan oleh Rasul, yang tebal sekali. Suasana indwelling, mutual indwelling. Seperti apa? Perhatikan ayat yang 12. Di sana Rasul berkata ayat 12. Oke, saya baca pelan-pelan. Saya mulai coba membaca dari kalimat agak tengah supaya tidak terlalu bingung, tidak terpotong. Rasul mengatakan, jika kita saling mengasihi, semua membaca 1, 2, 3. Allah tetap di dalam kita. King James menerjemahkan God dwelt in us. Allah tinggal di dalam saya, di dalam kita. Indwelling. Ayat 13. Semua membaca 1, 2, 3. Bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Dan Dia di dalam kita. Ini berbicara apa? Mutual indwelling. Saling meninggali. 15. Sama-sama. Allah tetap berada di dalam Dia. Dan Dia di dalam Allah. Sekali lagi, mutual indwelling, saling meninggali. Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Saya tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam saya. Ini proses terjadi terus-menerus diulang oleh Rasul. Yang terakhir, barang siapa tetap berada di dalam kasih, dwelling. 16 yang paling bawah. Ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam Dia. Saudaraku, inilah jawabannya. Inilah kuncinya. Kalau engkau ingin kasih yang perfect itu beroperasi dalam hidupmu, hanya satu jawaban. Saudara perlu tinggal di dalam Tuhan. Maka setelah Yohanes memaparkan ayat-ayat tadi, dia bicara konsep indwelling, mutual indwelling. Dia bicara panjang lebar. Maka 17 dia mengatakan sebuah kesimpulan. Dalam hal inilah, pertanyaannya, hal apa yang dibahas sama Rasul? Hal apakah itu? Bicara apa? Indwelling and mutual indwelling. Seolah-olah Rasul ngomong gini, kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kamu, kalau kamu tinggal dalam kasih yang sempurna itu, proses ini terjadi terus-menerus dalam hidupmu. Rasul mengatakan, kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Kasih Allah yang sempurna itu bekerja, beroperasi dengan optimal di dalam dirimu. Sekarang terbuka clear di depan kita. Kita sekarang mulai mengerti kenapa ya saya sulit mengasihi orang lain. Kenapa saya susah mengasihi Tuhan? Satu jawaban, saudaraku. Karena engkau belum tinggal di dalam Tuhan. Maka saya ringkaskan poin ini dengan satu kata, yaitu namanya relasi. Betapa saudara perlu memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Rasul yang sama, Rasul kasih, Rasul Yohanes, dia mengutip atau dia merekam perkataan Yesus yang kemudian dicatat dalam Injil Yohanes, di mana Yesus berkata, abide in me. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. And I in you. Sekali lagi, mutual indwelling. Kita menyatu dengan Kristus. Kita tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara, saya suka dengan kata relasi. Apa itu relasi dengan Tuhan? Saudara, relasi itu
Sebelum saya ke sana, saya akan berikan sebuah kutipan. Ini kutipan juga bagus daripada Anne Graham Lodge. Dia mengatakan the first secret, rahasia pertama to loving others is. Apa rahasia pertama? Rahasia yang pertama-tama yang membuat engkau mampu mengasihi sesama adalah to immerse yourself. Engkau menenggelamkan, engkau memasukkan, engkau menceburkan dirimu di dalam apa? A love relationship. Hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And abide there. Kamu tinggal di sana. Kamu tinggal dalam relasi itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita menjadi jelas hari ini. Kita mulai mengerti kenapa saudara tidak mampu mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kenapa engkau gagal mengasihi orang-orang di sekitar kita? Kenapa suami istri cintanya berubah, cintanya dangkal? Apalagi kemudian punya pasangan menyebalkan, pasangan yang rese banget. Makin tua makin susah, minta ampun. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Kelihatannya masih muda semua kok. Antisipasi. Saudaraku, kenapa kita sulit mengasihi orang lain? Kenapa kau sulit mengasihi orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu, orang-orang dalam rekan pelayanan, orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyebalkan itu. Kenapa kamu susah? Tiap minggu dengar khotbah, aduh ini khotbahnya soal mengasihi, saya nggak bisa, capek gue dengar khotbah ini. Saya akan tutup khotbah ini, saya akan akhiri khotbah ini. Saudara dengar baik-baik konsep ini. Ini konsep akan membongkar pola pikir saudara yang mungkin puluhan tahun kamu pelihara sebagai orang Kristen, tetapi yang buat kamu gagal. Dengar kalimat ini. Mulai hari ini berhentilah berusaha untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saya ulang kalimat ini ya. Mulai hari ini jangan berusaha berjuang dengan kekuatanmu. Banyak orang ngomong begini setelah dengar khotbah. Saya berjanji, saya mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Begitu toh? Kenapa mencintai Tuhan? Iya, khotbahnya bagus, khotbahnya mendorong saya, khotbahnya men-challenge saya. Oke. Ada yang mengatakan, Tuhan saya berjanji, pulang dari gereja, saya mau pegang tangan istri saya. Kalau selama ini dia tidak pernah saya pegang, maka saya mau pegang tangan dia. Ya, kalau jalan-jalan ke mall, saya pegang tangannya. Iya, harus dipegang ya. Kalau ke mall nggak dipegang tangan, wah dia belanja semua, diberi barang semua, maka dipegang tangannya. Kita janji, saya mau mengasihi. Sekalipun suami saya orangnya sulit sekali, saya berjanji kepada Tuhan, saya mau mengasihi dia. Betul? Kita sering bukan? Pulang retreat, pulang KKR. Saya berjanji, saya mau mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga saya, mengasihi orang sekitar saya. Saya mau katakan pada hari ini, saudaraku, berhenti berusaha untuk mengasihi Tuhan dan sesamamu. Berhenti. Kenapa berhenti? Karena semakin kau berusaha, semakin kau berjuang, pada akhirnya engkau akan gagal mengasihi orang tersebut. Jujur hari ini siapa yang bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Yang sudah memberikan kasih penuh. Kita janji sama pasangan kita, saya akan belajar mengasihi kamu ya. Hanya janji hari ini bukan? Besok, minggu depan bisa berubah saudaraku. Maka tidak jarang saya menemukan ada orang-orang yang kemudian setelah dengar khotbah, bukan dibangunkan imannya, makin tertuduh, makin tertekan. Dia kadang, aduh ini pendeta khotbah soal mengasihi, makin saya rasa berdosa. Kan udah tahu gak gampang mengasihi itu, tapi dikhotbahin terus dia bingung mengasihi. Gimana? Makin frustrasi dia, depresi dia. Gimana? Diperintahkan tapi gak berdaya. Masih ingat di awal saya katakan dalam kondisi dilema. Rasul katakan perintahnya gak berat, tetapi faktanya kita gak mau melakukan, gak bisa lakukan. Kita dalam kondisi dilema, kita bergumul terus.
Maka saya katakan jangan berusaha mengasihi Tuhan dan sesamamu. Stop usaha itu. Membuat engkau makin frustrasi. Jadi apa solusinya? Yang pertama, engkau datang kepada Tuhan. Apa tujuanmu datang pada Tuhan? Minta Tuhan beri saya anugerah untuk aku bisa mempunyai relasi dengan dirimu. Ini poin, saudara. Minta pada Tuhan. Tuhan, beri aku desire yang besar. Bahkan desire yang tunggal. Aku mau tinggal di dalam kasih yang sudah kau tuangkan dalam hidupku itu. Aku mau tinggal dalam kasih itu. Aku mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidupku. Aku tinggal dalam dirimu. Saudara, perhatikan. Proses inilah yang harus kamu kejar dalam hidup ini. Bukan mengejar usaha mengasihi Tuhan dan sesama. Bukan itu. Tetapi yang kamu kejar adalah apa? Tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam kasih itu. Ketika kamu tinggal di dalam kasih Tuhan yang sempurna itu, maka kasih itu akan kemudian membuat kamu, memampukan dirimu, mendrive kamu. Engkau baru bisa mengasihi Tuhan dan orang lain. Oleh hari ini, minta pada Tuhan. Tuhan, aku sekarang mengerti. Kalau aku hanya mengejar, saya mau sayang pasangan saya mau sayang sama anak saya. Ini sementara, ini melelahkan juga. Hanya jika ketika engkau punya relasi dengan Tuhan, maka kasih yang sudah Dia tuangkan akan Tuhan hidupkan. Kasih itu akan bekerja. Kasih itu kemudian akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, seluruh panca indera kita, hati kita. Maka mau tidak mau, engkau mampu mengasihi orang lain. Dalam pelayanan konseling saya menemukan ada pasangan-pasangan, ada orang-orang yang bersaksi. Misalnya ada seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, ditinggal oleh suaminya, menikah dengan wanita yang lain. Ini wanita hancur. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia bergumul. Sampai akhirnya satu hari, ternyata suami yang sudah tinggalkan istrinya nih, yang menikah dengan orang lain, kemudian jatuh sakit, stroke, dalam kondisi yang tidak berdaya. Lalu istri mudanya tinggalkan dia. Akhirnya berjuang setengah mati nih pria nih. Sudah tua, tidak percaya. Campakkan sama istri mudanya. Lalu gak ada orang tolong dia. Lalu dia mau telepon. Dia cari istri yang pertamanya. Dia katakan, aku perlu kamu. Boleh gak aku kembali sama kamu? Mudah bukan? Gak mudah. Ini wanita bergumul. Dia datang kepada pendeta. Dia katakan, bagaimana saya? Haruskah aku terima dia lagi? Layakkah aku mengasihi orang seperti ini? Ini sampah. Masa saya pungut lagi? Saudara-saudara sekalian, dengan berlinang air mata, dengan pergumulan, akhirnya wanita itu ambil mobil, dia jemput suaminya yang udah sebatang kara, yang udah badannya udah gak berdaya. Dijemput, dibawa pulang ke rumah. Dia rawat. Pendeta bertanya, apa yang membuat kamu bisa lakukan ini? Wanita mengatakan, Pak Pendeta, saya gak tahu jawabannya. Tapi jujur, aku marah. Aku benci sama laki-laki ini. Tapi aku gak tahu kenapa aku terus melakukan. Ada sesuatu yang mendorong dalam hatiku. Aku jemput dia, aku rawat dia. Hatiku, pikiranku melawan. Tapi gak tahu aku terus melayani dia. Itulah kasih Allah yang sempurna. Beroperasi. Efektif dalam hidupmu. Membuat engkau melakukan. Seperti tujuan Allah memberikan perfect love itu. Engkau mampu mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Mari berjuanglah saudaraku.
untuk tinggal di dalam kasih yang sempurna itu. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mengerti kenapa kami gagal mengasihi diri-Mu ya Tuhan. Kalau kami ingin mengasihi-Mu, seringkali kasih kami adalah kasih yang sisa. Kasih kami adalah kasih yang hitung-hitungan. Kalau doa kami gak didengar, kami mulai berubah cintanya pada Tuhan Yesus. Kenapa kami gagal mengasihi istri kami? Karena kasih kami bersyarat kepada Dia. Karena kami melihat, kamu harus berubah, maka saya baru mau mengasihi kamu. Sekarang kami mengerti, kami tidak perlu berjuang mengasihi dengan model itu. Tetapi yang layak kami perjuangkan adalah, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kasih yang sempurna itu. Dan membiarkan kasih yang sempurna itu kemudian membombardir, mendrive hidup kami yang rapuh. Dengan demikian Engkau menemukan kami adalah pribadi-pribadi yang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Bulatkan hati kami ya Tuhan, mulai hari ini mengejar untuk tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di hati kami dan berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.